Assalamualaikum. Pelajaran hari ini makanan tradisional di Indonesia dan pemantulan dan penyerapan bunyi. Makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman budaya, salah satunya berupa makanan tradisional. Makanan khas daerah di Indonesia. Makanan tradisional adalah makanan khas yang terdapat di suatu daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan khas. Makanan khas biasanya menjadi oleh-oleh wisatawan berkunjung di daerah tersebut. Berikut contoh makanan tradisional dari beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama ada ini pempek dari Sumatera Selatan. Terus ada ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat. Kemudian, ini ada rendang dari Sumatera Barat. Kemudian ini ada gado-gado dari daerah DKI Jakarta. Sop konro dari daerah Sulawesi Selatan. Yang terakhir ini ada nasi pundut dari Kalimantan Selatan. Nah, sungguh banyak makanan daerah khas Indonesia, bukan? Biasanya kita dapat temukan di pasar tradisional. Namun, di beberapa daerah makanan tradisional ditawarkan oleh pedagang keliling dengan cara berteriak atau membunyikan alat tertentu. Nah, bagaimana suara pedagang keliling dapat terdengar sampai ke telinga kita? Terlebih dahulu, kita harus tahu sifat-sifat bunyi, yaitu yang pertama, bunyi dapat dipantulkan. Yang kedua, bunyi dapat merambat. Yang ketiga, bunyi dapat diserap. Nah, penjelasan sifat-sifat bunyi ini dapat Ananda Ibu baca pada buku tema 1 halaman 102. Nah, sekarang anak-anak Ibu silakan simak penjelasan berikut ini ya, pemantulan dan penyerapan bunyi. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang bunyi yang merambat, hari ini kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Ternyata bunyi juga dapat memantul. Ketika kita menghasilkan bunyi, kemudian bunyi tersebut terhalang oleh benda-benda keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi, maka bunyi akan memantul. Contohnya, ketika kita bersuara di dalam ruangan, suara yang kita hasilkan itu akan terhalangi oleh dinding, maka suara tadi akan terpantulkan. Nah, pemantulan bunyi juga terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Contoh gaung atau kerdam adalah ketika kamu berteriak atau bersuara di dalam kamar mandi yang tertutup. Maka suara kamu akan terasa berbeda, ada sedikit pantulan yang tidak jelas, ya kan? Nah, bunyi pantul yang kedua itu namanya adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Nah, anak-anak, gema itu sering terjadinya di gua-gua, di lembah-lembah, di bukit-bukit, atau di jurang yang jaraknya jauh ke dalam gitu. Pernah lihat nggak? Misalnya ada orang yang berteriak di dalam gua, aku, ku. Nah, itu adalah contoh bunyi gema. Nah, dua itu tadi, gaung dan gema, adalah contoh dari pemantulan bunyi. Nah, selain bunyi itu dapat dipantul, bunyi juga dapat diserap, ya. Penyerapan bunyi namanya. Nah, kebalikannya, benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak.
benda yang dapat menyerap bunyi itu adalah contohnya seperti karpet, kertas, kain, busa, wol, dan goni. Contohnya gini, kamu pernah nggak ke bioskop? Nah, di dalam bioskop itu, suaranya itu hanya terdengar di dalam bioskop, jadi nggak sampai keluar. Kenapa? Karena dinding-dinding, langit-langit yang ada di dalam bioskop itu dilapisi dengan benda-benda yang lunak, seperti karpet, kertas, kain, busa, dan benda-benda lunak lainnya ya, di dalam bioskop itu. Nah, makanya di bioskop itu suaranya itu nggak akan keluar, karena sudah diserap oleh benda-benda lunak tadi suaranya. Sama halnya dengan tempat karaoke ya, jadi tempat karaoke itu kan rapet, terus dinding-dinding dan langit-langitnya itu dilapisi dengan benda-benda lunak tadi, sehingga suaranya tidak akan kemana-mana, suaranya akan diserap. Oke, segitu dulu pemantulan dan penyerapan bunyi hari ini.